kontrak kereta cepat Jakarta-Bandung tak menyurutkan niat pemerintah untuk merealisasikan proyek bernilai 5,5 miliar dolar tersebut. Ada 4 stasiun yang akan disinggahi kereta cepat Jakarta-Bandung ini nantinya. Halim Jakarta Timur, Karawang, Walini hingga Gede Bage. Tidak hanya kawasan hijau, rute kereta cepat ini juga sedianya menggusur kawasan industri Karawang, Jawa Barat. Pemerintah pun bergeming, baik Kementerian BUMN, Perhubungan dan Lingkungan Hidup memberi lampu hijau atas proyek yang berlokasi di kawasan rawan gempa tersebut. Pemerintah menargetkan kereta cepat Jakarta-Bandung akan selesai pada kuartal pertama 2019 mendatang. Ya, kembali di Talk to iNews, pemirsa, kami masih buka kesempatan Anda untuk bisa berpartisipasi di www.inewstvmobile.com. Saya ke Mas Edo, ada yang ingin Anda sampaikan? Ya, bahwa saat ini kita sedang mendalami dokumen AMDAL yang kami peroleh terkait dengan kapal cepat ini, kereta cepat ini. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa seharusnya pemerintahan yang ada saat ini itu tidak kemudian mengambil cara-cara yang dilakukan oleh pemerintahan yang lain. Contohnya seperti ini misalnya, izin belum keluar, katanya boleh, sementara proses yang lainnya kan tidak boleh seperti itu untuk saat ini. Memang harus betul-betul dipastikan izinnya sudah ada, dokumen AMDAL-nya selesai, izin lingkungannya sudah ada, baru kemudian proyek ini dilakukan. Artinya itu tidak boleh dilakukan dong, dengan izin belum dikantongi, AMDAL belum ada, groundbreaking tidak bisa dilakukan. Tapi yang meresmikan itu yang saya bilang. Makanya kenapa kemudian proyek ini menuai banyak jadi pembicaraan saat ini. Nah, saya kira itu kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kemudian ditinggalkan, bahwa tidak boleh ini boleh jalan dulu, yang lain kita menyesuaikan, entah itu dari tata ruang atau apa, kan tidak boleh seperti itu. Harus tuntas dulu persoalannya, terus kemudian kajiannya betul-betul dilakukan secara mendalam dan bagaimana mempertimbangkan, kan AMDAL itu kan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kan 3 aspek ini yang kemudian tidak harus dipisahkan gitu secara parsial, harus satu gitu. Mas Edo, tidak hanya soal kereta cepat, tapi juga adalah pembangunan kota-kota baru ini sebagai objek wisata dari 4 pemberhentian yang nanti akan dilakukan begitu. Apakah ini juga menjadi masalah baru atau masalah tersendiri nih di luar dari proyek kereta cepat? Target kita bayangan kita adalah kalau jalur ini selesai, tentu sepanjang jalur ini akan terbuka gitu. Karena banyak kemudian, karena tidak menutup kemungkinan akan dibangun terminal-terminal yang lainnya kan seperti itu. Betul. Nah, tentu akan memperbanyak kawasan yang akan dibutuhkan dan kemudian membuka lahan untuk membuka entah itu pemukiman atau kemudian menjadi terminal untuk singgah. Dan yang dikorbankan adalah pasti kawasan-kawasan yang ada di sepanjang jalur ini itu. Pertanyaannya adalah mau kita apakan nanti lahan-lahan yang ada di sekitar kiri kanan jalur ini nantinya kan, karena itu pasti akan terbuka gitu. Harusnya malam ini kami mendapatkan kesempatan untuk mengundang dari pihak KCIC, namun sampai hari ini kita proses tayang begitu ya, dari pihak KCIC sendiri masih belum berkenan sebenarnya untuk hadir. Masih ada beberapa yang ingin diselesaikan, informasinya begitu. Tapi kalau saya kembali lagi ke Mas Dedi, kalau dilihat pengalaman ini ya dari negara-negara yang memang sudah menggunakan kereta api cepat, Cina mungkin, bahkan tadi kita lihat juga Jerman, bahkan sudah ada yang sejak tahun 1980. Dengan adanya proyek kereta cepat ini bukan tidak mungkin, kita tidak bicara buruk, tapi berbagai masalah seperti mungkin kecelakaan atau mungkin hal-hal lain yang juga pasti akan bisa terjadi. Apakah dengan proyek yang dikerjakan secara terburu-buru seperti ini, hal-hal seperti itu juga pasti akan membayangi kita mungkin? Benar, jadi begini, sebelum kita bicara yang lain, coba cari sekarang di dunia ini ada nggak kereta cepat jaraknya hanya 150 km? Oh ya, itu mungkin PR-nya. Cari dulu, kalaupun ada, bangun deh sekarang gitu loh. Kalaupun ada ya, kan kita bisa lihat, Jepang paling pendek itu 400 kilometeran lah, Perancis juga paling pendek 300-400. Dan untuk teknologi TGV di Paris, Perancis dan juga Shinkansen di Jepang sendiri, kita melihat sampai sekarang mulai launching tahun 1965, 68, sampai sekarang mereka belum pernah ada kecelakaan. Anjlok pun belum pernah. Jepang dan Perancis ya.
kecuali memang di Niagata pernah ketika bencana ya, karena itu bencana gempa, oke lah itu apa nama unsur alam lah ya, force major. Force major. Nah kalau di Cina, teknologi Cina memang mereka menduplikasi dari Jepang, mereka beli dari teknologi dari Kawasaki, kereta cepatnya mereka duplicate, kemudian mereka buat 2 dan baru meluncurkan juga tahun 90 sampai 2000, mereka masih baru lah. Tapi mereka juga pernah kecelakaan sekali. Ya, Mas Didi, kalau misalkan kita bicara selain dari faktor memang kebutuhan begitu ya, masyarakat butuh, kemudian terlepas dari ini proyek adalah terburu-buru. Kalau dari MTI sendiri melihat proyek cepat ini sendiri, seperti apa sih proyek kereta cepat ini? Betul, jadi kita melihat tetap perlu ada kajian lagi, sebenarnya ini kan visibility study-nya kan juga belum selesai sebenarnya. Proyek ini layak atau tidak itu dari JICA sendiri, Jepang kan belum selesai. Mereka melakukan studi itu sekitar 1,5 tahun kira-kira ya, yang sebelumnya itu juga belum selesai. Tahu-tahu ada pihak dari pemerintah ingin ini segera dipercepat. Akhirnya datang dari konsorsium dari Cina itu mempercepat, kemudian mereka nego akhirnya memilih Cina dengan catatan yaitu tadi B2B. Karena kalau Jepang sendiri kan mereka tidak mau ya, mereka maunya kan government to government. Seperti itu, dengan konsep skema pembiayaan yang seperti yang MRT atau yang semuanya lah dari Jepang. Jadi seperti itu. Artinya ada sesuatu di balik itu semua. Berarti gitu memang ya? Sebenarnya studi ini juga studinya juga belum selesai. Artinya studi ini bukan benar-benar berdasarkan pada kebutuhan sebenarnya, belum. Tapi ada alasan secara tertentu akademik, ya. secara ilmiah pun studi ini juga masih belum selesai. Oke, saya coba ke wakil rakyat nih, Pak. Kalau boleh dikaji sebenarnya dari sisi ekonomi. Kalau mungkin apakah memang ada keinginan dari pihak anggota Dewan sendiri untuk mungkin memanggil dari BUMN terkait dengan B2B, business to business, hitungan ekonomi yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan begitu ya, kaitannya dengan mungkin tidak menggunakan APBN, tapi dengan konsorsium BUMN. Ada hitung-hitungan tersendiri begitu ya, yang dijelaskan? Saya pikir pada akhirnya nanti mungkin teman-teman di DPR akan memanggil itu ya. Tapi kalau kami di Komisi 5, kemarin secara tidak langsung kita sudah menanyakan Kementerian Perhubungan. Artinya masih banyak PR-PR oleh investor ataupun yang menangani ini yang belum diselesaikan, termasuk perizinan. Belum lagi masalah tanggung jawab ke depan. Kita berharap ke depan mungkin nanti dalam waktu dekat ini, tentu juga teman-teman di Komisi 6 ya, domainnya Komisi 6 di sini BUMN, coba memanggil BUMN termasuk juga menteri terkait dengan hal ini, apakah benar bisnis to bisnis atau memang hal-hal yang lain, ada sesuatu yang terselubung di sini. Karena ini kan menjadi pertanyaan orang, jangan sampai nanti dengan adanya investasi Cina di BUMN ini nanti takut-takutnya BUMN kita bisa-bisa dikuasai Cina nanti. Akhirnya orang yang kerjanya orang kita tapi saham di dalamnya ini Cina. Nah ini kan juga bahaya, karena kita tahu bahwa BUMN ini kan lebih banyak kepentingan untuk bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan untuk mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi terselip di sini bahwa bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau dikatakan tidak menggunakan APBN, Pak, boleh dijelaskan kepada pemirsa, apakah mungkin gitu tidak menggunakan APBN? Bisnis to bisnis memang ya, secara bisnis memang mereka saling menguntungkan. Tapi bicara lagi BUMN ini uangnya dari mana, suntikannya dari mana? Nah kita berpikir tanggung jawab ke depan gitu loh. Tanggung jawab ke depan nanti tergadai BUMN kita bagaimana. Nah ini kan kaitannya tentu juga Indonesia kan tidak mungkin lepas. Nah kita tahu bahwa selama ini BUMN kita selalu semenjak Menteri Rini ini berapa banyak uang kita, berapa triliun kita selalu suntikan untuk BUMN. Nah jangan sampai nanti ujung-ujungnya nanti uang ini untuk di situ juga jadinya. Nah ini kan yang menjadi perhatian. Memang saya sepakat oleh teman-teman bahwa kembali kepada konsep daripada Jokowi JK Nawacita membangun untuk daerah-daerah kepentingan masyarakat. Banyak sebenarnya program-program transportasi yang harus kita benahi. Selain di Jakarta juga termasuk seperti di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, ini memang lebih penting. Jangan sampai nanti BUMN ini juga lebih penting menangani itu. Nah kalau sekarang BUMN juga dilibatkan di sini, mereka juga satu BUMN ini umpamanya investasinya di kereta cepat ini, sementara juga di tol Sumatera juga dia ada investasi. Ini kan mempengaruhi semua ini. Nah secara tidak langsung ini. Nah inilah kita jangan sampai dengan adanya program ini yang tidak begitu matang kajiannya. Sekali lagi saya tidak menyatakan bahwa tidak tepat, tidak cocok sebenarnya transport ini untuk Indonesia. Artinya bahwa cuma perlu kajian-kajian. Apakah memang sudah saatnya sekarang atau tidak? Yang kedua itu syaratan-syaratan ini harus terpenuhi sehingga betul-betul tidak ada terjadi polemik.
Ini kan polemik begini terus, saya takutnya nanti investor lari jadinya. Karena konsep yang tidak matang Nah, juga. tidak matang ini, orang investor kan tidak mau urusan-urusan begini, boleh dikatakan Indonesia harus siap. Tidak terpikir mereka bahwa ternyata seheboh ini Indonesia. Dia pikir mungkin semua dokumen sudah. Nah inilah di antara kementerian yang terkait perlu duduk bersama, selesaikan, hentikan polemik ini. Kalau toh memang mau diteruskan, lengkapi dulu persyaratannya, kajiannya betul-betul matang, libatkan kawan-kawan dari transportasi, dari WAHI dan segala-galanya, bicara baik-baik. Kalau toh memang kita teruskan, bisakah dari DPR yang mengusulkan untuk proyek ini agar dikaji ulang begitu secara matang? Karena kalau kita lihat mungkin ada beberapa hal yang memang belum sempat diselesaikan. Kami sudah meminta kemarin melalui Menteri Perhubungan untuk menyampaikan bahwa ini harus dilengkapi dulu izinnya. Nah, kalau toh memang tidak lengkap izinnya berarti ini sudah melanggar undang-undang. Sudah melanggar undang-undang berarti sudah berlawanan dengan hukum. Walaupun sebenarnya Presiden juga sudah meminta untuk mengkaji ulang. Tapi proses groundbreaking sepertinya tetap akan dilakukan. Ya, Pak? Saya pikir groundbreaking itu biasa lah itu. Kita anggap daerah demokrasi sekarang ini kita anggap itu seremonial lah. Artinya tetap boleh dilakukan gitu. Silakan apapun silakan, apalagi untuk hal-hal yang baik silakan lah. Tidak ada yang dilarang. Tapi yang jelas bahwa yang mau di groundbreaking itu harus dipikirkan dulu bagus-bagus. Jangan sampai terjadi begini. Ini sudah mulai melempar bicara gini, melempar ini, semua pada sembunyi ini kan. Nah, akhirnya ada yang menyatakan bahwa tidak berani menyatakan iya, tidak berani menyatakan tidak. Nah, ini semuanya. Nah, saya ingin ini cepat diselesaikan. Termasuk hitungan ekonomi itu ya Pak ya, hitung-hitungannya masih debatable juga harus jelas itu. Jangan sampai nanti kali-kalinya, ya itu makanya saya bilang, ya segala yang buru-buru sebenarnya tidak bagus. Sesuatu yang terburu-buru tidak akan bagus hasilnya. Tapi apa mau dikata, pemerintah sudah agak sedikit lebih terburu-buru begitu ya. Kita masih punya satu segmen pemirsa untuk Anda di Talk to Ayus. Kita akan bahas lagi terkait dengan 4 gulipat kereta cepat sesaat lagi.